Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlina SST SK Benas MKes. Saya merupakan salah satu dosen dari Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan keperawatan Prodi D3 Keperawatan Aceh Utara. Dengan nomor induk dosen nasional 3422017901. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsep dasar keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dikuasai oleh mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS teori. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah keperawatan, mahasiswa mampu menjelaskan falsafah dan paradigma keperawatan, mahasiswa mampu memahami keperawatan sebagai profesi, mahasiswa mampu mengenal teori keperawatan, mahasiswa mampu menjelaskan model dan bentuk praktik keperawatan, mahasiswa mampu mengenal tren keperawatan di masa yang akan datang, dan mahasiswa mampu menjelaskan sistem pelayanan kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah menguraikan tentang sejarah keperawatan, falsafah dan paradigma keperawatan, keperawatan sebagai profesi, teori keperawatan, model dan bentuk praktek keperawatan, tren keperawatan di masa yang akan datang, dan sistem pelayanan kesehatan. Pembelajaran mata kuliah ini dirancang melalui ceramah, diskusi, dan seminar, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajarannya. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian sebagai berikut: formatif, sumatif, dan nilai tugas. Materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah sejarah keperawatan, konsep falsafah dan paradigma keperawatan, keperawatan sebagai profesi, teori keperawatan, model dan praktek keperawatan, tren keperawatan di masa yang akan datang, dan sistem pelayanan kesehatan. Sebelum melakukan perkuliahan ini, terlebih dahulu saya melakukan kontrak perkuliahan dengan menjelaskan yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, proses perkuliahan, yang ketiga, proses penilaian sesuai dengan RPS. Harapannya, mahasiswa dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Adapun metode perkuliahan yang digunakan adalah yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga small group discussion atau SGD berupa tugas kelompok yang diselesaikan dalam bentuk seminar kelas. Kemudian Student Center Learning atau SCL. Berikut ini adalah kriteria penilaian mata kuliah. Yang pertama adalah penugasan sebanyak 20%, soft skill sebanyak 10%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 35%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Demikianlah paparan tentang proses pembelajaran mata kuliah konsep dasar keperawatan. Selanjutnya, marilah kita saksikan proses perkuliahan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Semoga tetap semangat terus kita belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ibu persilakan penting untuk memimpin doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu mau menanyakan dulu sebelumnya untuk materi kita yang lalu bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi kalau tidak ada berarti kita lanjutkan untuk pertemuan kita yang ketiga pada hari ini. Sebelum ibu memulai perkuliahan kita, ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian falsafah keperawatan. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan falsafah keperawatan.
mahasiswa mampu memahami tentang paradigma keperawatan dan mahasiswa mampu memahami komponen dari paradigma keperawatan. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Nah, kira-kira ada pernah mendengar apa itu falsafah? Azas pemikiran. Selain itu, Pemahaman. boleh pemahaman, Pedoman. pandangan, Pandangan. pandangan. Nah, oke. Marilah kita lihat apa itu pengertian dari falsafah keperawatan. Falsafah keperawatan merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia sebagai esensi keperawatan, di mana nanti menjadi kerangka dalam praktek keperawatan. Adapun hakikat manusia adalah yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Ya. Bagaimana yang dikatakan manusia sebagai makhluk biologis? Memiliki organ tubuh. Ya. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk biologis juga merupakan keadaan seseorang memiliki kehidupannya mulai dari lahir sampai dia mati. Nah, itu berarti hukum alam ya. Berarti mulai dari lahir, berkembang, dan kemudian mati. Oke, selanjutnya psikologis. Nah, bagaimana dikatakan hakikat manusia sebagai psikologis? Jadi, memiliki daya pikir dan kecerdasan. Nah, artinya apa? Setiap manusia itu tidak ada manusia yang bodoh ya, tapi yang ada manusia yang malas. Kemudian hakikat manusia sebagai sosial. Nah, berarti kalau kita bicara sosial berarti berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan lingkungan tempat kita tinggal, bersosialisasi. Nah, jadi kita sebagai perawat harus mampu ya bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan. Artinya kita membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada orang lain. Apakah dia membantu atau kita yang membantu dia. Artinya kita bisa saling membantu. Kemudian spiritual. Nah, kalau kita bicara tentang spiritual, yang terpikirkan apa? Kejiwaan. Spiritual. Keyakinan. Ya. Berarti setiap orang memiliki keyakinan yang dijadikan sebagai pandangan hidup kita. Selanjutnya adalah esensi keperawatan. Nah, esensi keperawatan yang pertama adalah memandang pasien sebagai makhluk yang holistik. Nah, holistik itu adalah utuh. Nah, utuh dari aspek jasmani dan rohani. Kemudian bentuk pelayanan yang diberikan harus secara langsung dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Nah, yang dikatakan aspek kemanusiaan berarti manusia itu ingin dihargai, ingin dijaga privasinya. Nah, jadi jangan nanti saat kita berhadapan dengan pasien, saat kita memberikan pelayanan kepada pasien, tidak kita jaga privasinya. Apalagi mungkin tindakan-tindakan perawatan yang kita berikan harus membuka bagian tubuh pasien. Nah, maka dari situ kita perlu menjaga privasi. Maka perlakukanlah manusia seperti manusia. Maka setiap orang berhak mendapatkan perawatan tanpa perbedaan suku, kepercayaan, budaya, status sosial. Nah, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Perlakukanlah pasien kita sama semua. Kita sebagai perawat harus netral, ya. Jangan nanti dia memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, atau memiliki suku yang berbeda dengan kita, sehingga kita tidak pedulikan. Jadi perlakukanlah semua pasien kita itu dalam keadaan yang sama. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan lupa perlakukan yang sama, tapi sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh pasien kita. Oke, selanjutnya pelayanan keperawatan ini merupakan bagian dari integral sistem dari pelayanan kesehatan yang merupakan lingkup tim kesehatan. Nah, artinya kita sebagai perawat nanti akan bekerja sama dengan tim kesehatan yang lain. Nah, apa contoh tim kesehatan yang lain? Dokter, analis, bidan, ya. Siapa lagi? Farmasi, ahli gizi, banyak ya tim kesehatan kita. Makanya kita harus mampu bekerja sama dengan tim itu semua. Kemudian pasien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan. Kira-kira mitra itu apa? Mitra, rekan.
Nah, pasien itu adalah rekan kita. Nah, kalau namanya rekan berarti kita saling membantu. Nah, dia membutuhkan perawatan, kita memberikan pelayanan. Nah, paradigma perawatan, ibu ulangi saya lagi ya. Suatu perangkat bantuan yang memiliki nilai tinggi yang sangat menentukan bagi penggunanya agar memiliki cara pandang yang khas dalam memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memberikan tindakan sesuai dengan kenyataan atau fenomena yang ada di kehidupan. Nah, waktu itu kita sempat mengalami COVID ya, satu fenomena juga ya, wabah itu. Nah, di situ kita sebagai perawat dituntut untuk bisa memahami bagaimana penyakit COVID, bagaimana penanganannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah fungsi kita sebagai perawat. Nah, kita harus memiliki pandangan yang khas tentang bagaimana menangani masalah-masalah kesehatan. Selanjutnya, komponen paradigma perawatan. Komponen paradigma perawatan ada 4 ya. Yang pertama, manusia, keperawatan, kesehatan dalam rentang sehat sakit, dan lingkungan. Nah, kesemua ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Yang pertama apa tadi? Manusia. Kemudian perawatan dulu ya. Setelah keperawatan, kesehatan, kemudian lingkungan. Oke, lingkungan. Nah, ini saling berkaitan antara manusia, kesehatan, keperawatan. Oke, apabila manusia ini sehat, akan mempengaruhi lingkungan nggak? Atau sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat akan mempengaruhi manusia. Nah, akibatnya apa? Manusia jadi sakit. Nah, begitu juga dengan keperawatan. Nah, ini berkaitan dengan pelayanan. Nah, kalau pelayanannya bagus, manusianya sehat ya. Nah, sehat. Begitu juga dengan kesehatan itu sendiri. Nah, kesehatan itu sendiri kan harus dijaga ya. Harus dijaga. Nah, untuk menjaga keseimbangan ke semua itu, manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan, maka perlu ilmu dari seorang perawat. Itu diberikan kepada pasien agar semua ini dapat seimbang. Konsep manusia merupakan komponen dari paradigma keperawatan, ya. Nah, di mana manusia itu adalah makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, kemudian manusia juga tidak terlepas dari aspek jasmani dan rohani karena memiliki berbagai macam kebutuhan dan sesuai dengan tingkatannya. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan sesuai dengan tingkatannya. Nah, sama nggak kebutuhan anak-anak dengan remaja? Beda ya. Kemudian orang dewasa dengan lansia? Beda. Sampai bayi butuh apa? Di saat dia sudah beranjak anak-anak, beranjak remaja, dewasa, dan lansia. Jadi semua gaun kehidupan manusia itu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Nah, kemudian manusia ini dibedakan menjadi 3. Ada individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, masing-masing ini tentu juga memiliki sifat yang berbeda. Nah, sebagai klien atau yang disebut individu, jadi setiap individu ini memiliki kebutuhannya juga. Ya, apa saja? Biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, kemudian klien yang bersifat keluarga. Nah, kalau kita bicara keluarga, kira-kira yang ada di keluarga itu sama nggak? Sama dari segi tingkatan tipe keluarga. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ya kan? Nah, kalau keluarga inti terdiri dari ayah dan ibu dan anak, cuma
Berarti lingkupnya kan lebih luas ya. Udah bergabung di situ berbagai macam keluarga, individu bergabung semua di situ, berarti lingkupnya sudah lebih luas. Nah, jadi pasien kita adalah individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita tidak cukup memberikan asuhan perawatan pada satu orang, tapi juga di keluarga, begitu juga di masyarakat. Nah, jadi setiap lingkungan kita sebagai perawat harus bisa bersosialisasi dengan mereka. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan individu, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat, itu pasti berbeda. Ya, lingkupnya kalau masyarakat lebih luas. Nah, nanti anak-anak ibu akan turun ke masyarakat, ya, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kita akan bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Jadi harus bisa ya berkomunikasi dengan masyarakat sehingga ilmu yang kita punya itu dapat kita aplikasikan ke masyarakat. Nah, itu sangat bermanfaat. Nah, itu kan masyarakat lebih luas. Jadi ilmu yang kita berikan juga akan lebih ramai diterima oleh masyarakat yang lain. Oke, kemudian konsep manusia dalam paradigma keperawatan. Manusia ini sebagai sistem, ya, di mana manusia terdiri dari komponen subsistem sehingga membentuk beberapa sistem. Nah, sistem yang pertama adalah sistem terbuka, sistem adaptif, dan sistem personal, interpersonal, dan sosial. Jadi ketiga sistem ini harus bisa kita bedakan. Nah, yang dikatakan sistem terbuka berarti seorang manusia itu bisa dipengaruhi dan mempengaruhi. Nah, contohnya apa? Bisa mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau kita berada di kelas, nah kira-kira yang bisa mempengaruhi kita siapa? Teman kan? Nah, teman bisa mempengaruhi pola pikir kita, bisa mempengaruhi sikap kita, bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi. Nah, itulah makanya manusia itu dikatakan bisa mempengaruhi dan dipengaruhi. Oke, kemudian sistem adaptif, bisa menerima perubahan yang ada di lingkungan. Misalnya contoh sebagai mahasiswa punya aturan nggak selama berada di kampus? Ya. Nah, kalau seorang mahasiswa itu mampu merespon perubahan yang ada di lingkungannya, berarti dia dikatakan adaptif. Nah, tapi apabila mau adaptif, dia tidak mampu merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan, tidak mengikuti peraturan dilanggar, itu berarti adaptif. Nah, kemudian sistem personal, interpersonal, dan sosial. Kalau sistem personal berarti hubungan antara diri kita sendiri, ya kan? Nah, personal atau individu. Nah, kalau dikatakan personal berarti kita sebagai manusia, kita pasti punya asumsi sendiri, persepsi sendiri. Nah, jadi kita punya hal itu. Kemudian interpersonal. Bagaimana dikatakan interpersonal? Ya, hubungan antara satu orang dengan orang lain. Nah, antara satu teman dengan teman yang lain, begitu juga kita dengan pasien kita nanti. Nah, itu berarti hubungan interpersonal. Nah, kemudian hubungan sosial dengan masyarakat. Oke ya, nanti sebagai manusia kita tidak terlepas dari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, apakah kita berada nanti di rumah sakit? Berarti masyarakat itu pasien dan orang-orang lain yang berada di rumah sakit. Begitu juga kita di kelas. Nah, jadi kelas juga punya hubungan sosial yang harus dijaga. Oke, paradigma perawatan yang kedua adalah keperawatan. Nah, keperawatan ini merupakan bentuk pelayanan kesehatan, ya, di mana bersifat profesional untuk memenuhi kebutuhan pasien kita. Nah, baik secara biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, ini kita tujukan kepada 3 pasien kita tadi. Siapa aja? Individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi diharapkan kita mampu memberikan pelayanan keperawatan dalam rentang sehat dan sakit. Jadi kita memberikan pelayanan kepada pasien kita itu tidak hanya pada pasien yang sakit, tapi juga pada pasien yang sehat. Nah, kenapa pada pasien yang sehat juga perlu kita berikan pelayanan? Iya, agar dia tidak sakit. Nah, bentuk pelayanan yang kita berikan berupa apa? Motivasi, selain motivasi, pengobatan.
Enggak, ini pasiennya sehat. Apa perlu kita beri pengobatan? Enggak ya, tapi mempertahankan kesehatan dengan cara apa? Menjaga kesehatan dengan cara apa yang kita lakukan? Cuci tangan. Boleh cuci tangan, memberikan penyuluhan kesehatan. Artinya memberikan penyuluhan bukan untuk pengobatan, tapi mempertahankan kesehatan. Misalnya contoh, kita memberikan promosi kesehatan nih. Nah, promosi kesehatan tentang apa tadi nak? Cuci tangan kan? Nah, itu merupakan promosi kesehatan yang kita berikan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, pada pasien orang yang tidak sakit, kan perlu juga cuci tangan. Apalagi orang yang sakit, kan gitu. Artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan itu tidak hanya pada orang yang sakit, tapi juga pada yang sehat. Tujuannya untuk mempertahankan kesehatan. Oke, ini ada bentuk pelayanan yang diberikan. Ya, ada 3. Yang pertama apa bentuk pelayanannya? Berupa yang pertama pada manusia atau pasien yang memiliki ketidakmampuan. Yang kedua, ketidakmauan. Yang ketiga, ketidaktahuan. Oke, yang pertama ketidakmampuan. Berarti pasien kita dalam keadaan apa nih? Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Hidup, istirahat, aktivitas, ya. Nah, berarti harus kita bantu dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, misalnya nih ada pasien yang tidak sanggup makan, apa yang harus kita berikan? Kalau pada pasien nggak sanggup makan, kita suapin ya. Siap ya? Siap. Oke. Nah, kalau dia kekurangan cairan, pasang infus. Nah, sebelum kita pasang infus, anjurkan dia banyak minum dulu. Nah, kalau itu nggak terpenuhi, berarti harus diberikan infus. Nah, begitu juga dengan pasien yang sesak napas. Perlu dipasangkan oksigen ya, agar kebutuhan oksigennya atau kebutuhan dia untuk bernafas bisa terpenuhi. Nah, itu bagi pasien yang memiliki ketidakmampuan. Bagaimana dengan pasien yang memiliki ketidakmauan? Ya, diberi motivasi. Iya, diberi motivasi. Nah, agar apa? Agar dia mau. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu pasien kita itu mengalami masalah secara psikis ya. Secara psikis mungkin ada masalah sehingga efeknya dia tidak mau makan. Nah, biasanya itu pada kondisi-kondisi yang memiliki trauma, ada punya masalah keluarga atau mungkin masalah sesama teman. Nah, sehingga efeknya dia tidak nafsu makan, tidak mau makan. Nah, biasanya pasien-pasien yang tidak mau karena ada masalah-masalah tadi, maka perlu kita motivasi, memberikan dukungan. Jadi jangan dibiarkan, ya udahlah nggak makan ya udah, itu jangan. Jadi kita tetap memotivasi dia agar dia mau makan. Kita sebagai perawat berarti harus memiliki inisiatif yang tinggi, memiliki cara berpikir yang bagus. Nah, sehingga kita bisa memotivasi pasien kita agar mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, kemudian ketidaktahuan. Berarti ini kondisi pasien kita ini tidak tahu. Nah, orang yang kurang tahu berarti kurang informasi ya. Apa yang harus kita lakukan kepada pasien yang memberitahu dengan cara apa? Sosialisasi, penyuluhan, promosi kesehatan. Contoh dari promosi kesehatan yang bisa kita berikan kepada pasien kita atau masyarakat, apa contohnya? Ada imunisasi, Bu. Memberikan imunisasi ya. Terus memberikan vaksin, terus juga penyakit. Oke, itu kan tujuannya kita mencegah terjadi penyakit. Nah, makanya dengan kita menjelaskan kepada pasien, bagi yang pasien tidak tahu, nah mudah-mudahan dengan kita jelaskan manfaat melakukan imunisasi, manfaat melakukan vaksin, nah sehingga bisa mencegah terjadi penyakit. Oke, untuk materi kita hari ini
puasa sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Oke, bagaimana yang dimaksud dengan manusia yang memiliki aktivitas sebagai makhluk psikologis? Terus ada lagi yang mau bertanya lagi? Apakah yang dimaksud dengan manusia yang sebagai sistem Manusia sebagai sistem adaptif. Oke. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan. Coba jelaskan kembali tentang bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien yang memiliki ketidakmauan dan ketidaktahuan. Oke, baik. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk psikologis. Nah, ada yang bisa Pak? Siapa? Oke, boleh di belakang. Psikologis memiliki struktur kepribadian, daya pikir dan kecerdasan. Oke, berarti ada 3 ya. Dari sistem manusia sebagai makhluk psikologis ya. Apa yang pertama nak bisa diulangin? Kepribadian. Berarti manusia memiliki kepribadian, daya pikir dan kecerdasan ya. Ada 3 ya. Saya kira yang pertanyaan sudah terjawab ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana yang dimaksud manusia sebagai sistem adaptif ya? Tadi ya pertanyaan. Oke, siapa yang bisa? Ya Bu, Oke, Mukhtar silakan. manusia sebagai sistem adaptif, setiap individu dapat berubah dan setiap individu dapat merespon perubahan. Berarti perubahan bisa, kalau dia adaptif, berarti perubahannya bagaimana? Bisa mengikuti ya? Ya. Nah, berarti kalau perilaku adaptif, Ibu lengkapi ya sedikit. Perilaku adaptif berarti manusia ini bisa merespon perubahan lingkungan ke arah yang positif. Dia mengikuti peraturan yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat. Dia mampu berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan. Nah, kalau mau adaptif bagaimana? Tidak mampu. Tidak mampu bagaimana? Ya, tidak mampu mengikuti peraturan ya. Itu berarti mal adaptif. Oke, satu pertanyaan lagi tadi. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mursalin tadi? Yang apa Jana mau jawab? Oke, silakan Jana. Jadi ada 3 poin. Yang pertama ketidakmampuan, ketidakmauan, dan ketidaktahuan. Ketidakmauan kita harus memenuhi kebutuhannya. Tidak mampu. Ya, tidak Berarti yang pertama ketidakmampuan. Oke. kita memenuhi kebutuhannya yaitu seperti oksigen, makan, tidur, minum, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu ketidakmauan. Jika ketidakmauan, kita harus memberikan motivasi kepada pasien, seperti motivasi bahwa dengan kita bisa memotivasinya agar lebih semangat. Kemudian ketidaktahuan kita harus memberikan penyuluhan, contohnya seperti bagaimana cara mencuci tangan dengan baik, penyebab sakit yang diderita oleh pasien. Oke, baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab. Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Kesimpulan materi kita hari ini yang pertama adalah falsafah keperawatan, merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia sebagai esensi keperawatan, di mana bertujuan untuk mengarahkan si perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan maupun pelayanan kesehatan. Nah, kemudian paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan adalah merupakan suatu perangkat bantuan yang memiliki nilai tinggi dan sangat menentukan bagi penggunanya untuk dapat memiliki cara pandang yang khas dalam melihat, menyikapi, memberi makna, dan memilih tindakan sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah tentang komponen dari paradigma keperawatan. Ada 4 komponen dari paradigma keperawatan. Yang pertama adalah manusia, kemudian keperawatan, kesehatan dalam rentang sehat sakit, dan lingkungan.
demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu terus bersemangat untuk mencapai cita-citanya selama mengikuti perkuliahan di sini, sehingga nantinya anak-anak ibu semua bisa menjadi perawat yang profesional. Setelah ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.